Hati yang hancur, kita semua pernah merasakannya. Rasa sakit yang menusuk, kekecewaan yang mendalam, pengkhianatan yang merobek jiwa. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik terendah hidupmu, merasa terpuruk dan tak berdaya. Tapi dengarlah baik-baik. Hati yang hancur bisa menjadi pondasi untuk membangun dirimu lebih kuat dari sebelumnya. Memang tidak mudah untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Luka batin jauh lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik. Namun justru dari kepedihan itulah kita bisa menempa diri menjadi pribadi yang lebih tangguh. Seperti baja yang ditempa dalam api, jiwa kita pun bisa menjadi lebih kuat setelah melalui cobaan berat. Langkah pertama untuk bangkit adalah menerima kenyataan. Yah, hatimu memang hancur saat ini. Akui dan terima rasa sakit itu. Jangan menyangkal atau lari dari perasaanmu. Biarkan dirimu merasakan kepedihan itu sepenuhnya. Menangislah jika perlu. Luapkan semua emosi yang terpendam. Dengan mengakui dan menerima keadaanmu saat ini, kamu membuka pintu untuk proses penyembuhan. Ingatlah bahwa rasa sakit ini hanyalah sementara. Sekuat apapun badai yang menerjang, ia pasti akan berlalu. Begitu pula dengan kepedihan yang kamu rasakan saat ini. Percayalah bahwa waktu akan menyembuhkan luka batinmu perlahan-lahan. Bersabarlah dengan dirimu sendiri. Jangan memaksakan diri untuk segera pulih. Beri waktu pada hatimu untuk memulihkan diri secara alami. Selama proses pemulihan, fokuslah pada dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang membuat hatimu tenang dan bahagia. Mungkin dengan membaca buku, mendengarkan musik, atau berolahraga. Rawatlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Berikan perhatian pada kebutuhan fisik dan mentalmu. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan jaga kesehatanmu. Dengan merawat diri sendiri, kamu memberi energi positif pada jiwamu untuk bangkit kembali. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang-orang terdekatmu. Ceritakan perasaanmu pada sahabat atau keluarga yang kamu percaya. Biarkan mereka mendengarkan keluh kesahmu dan memberi dukungan moral. Terkadang kita membutuhkan sandaran untuk bisa bangkit kembali. Jangan malu atau sungkan untuk meminta bantuan profesional seperti psikolog atau konselor jika diperlukan. Mereka bisa membantumu menemukan cara yang tepat untuk menyembuhkan luka batin. Cobalah untuk memaafkan. Ya, ini mungkin bagian tersulit. Tapi memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah melepaskan beban dendam dan kebencian dari hatimu sendiri. Dengan memaafkan, kamu membebaskan dirimu dari belenggu masa lalu dan membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Ingatlah bahwa memaafkan adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi. Berikan waktu pada dirimu untuk bisa memaafkan sepenuhnya. Mulailah melihat pengalaman menyakitkan ini sebagai pelajaran berharga. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kupelajari dari kejadian ini? Bagaimana aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Setiap kesulitan selalu membawa hikmah tersembunyi. Carilah hikmah itu dan jadikan sebagai batu loncatan untuk kemajuan dirimu. Bangunlah kembali mimpi dan cita-citamu. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus pada masa lalu dan melupakan impianmu. Sekarang saatnya untuk menghidupkan kembali api semangat dalam dirimu. Tuliskan target-target baru yang ingin kamu capai. Buatlah rencana konkret untuk mewujudkannya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu akan memiliki motivasi untuk terus maju ke depan. Ingatlah bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu sudah berhasil melewati hari-hari terberatmu. Kamu masih bertahan sampai detik ini. Itu bukti nyata bahwa kamu memiliki kekuatan luar biasa dalam dirimu. Percayalah pada potensi dirimu sendiri. Kamu punya kemampuan untuk bangkit dan membangun kembali hidupmu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri, sekecil apapun itu. Rayakan setiap langkah maju yang kamu ambil. Bersyukurlah atas setiap kemajuan dalam proses pemulihanmu. Ingatlah bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Mulailah mengisi harimu dengan hal-hal positif. Bacalah buku-buku inspiratif yang membangkitkan semangatmu. Dengarkan podcast atau ceramah motivasi yang membakar api dalam jiwamu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasimu. Energi positif dari lingkungan akan membantumu pulih lebih cepat. Jangan takut untuk memulai lembaran baru. Mungkin kamu merasa trauma dan enggan membuka hati lagi. Tapi ingatlah bahwa menutup diri hanya akan membuatmu terkurung dalam kegelapan masa lalu. Beranikan diri untuk membuka lembaran baru. Beri kesempatan pada dirimu untuk merasakan kebahagiaan lagi. Percayalah bahwa masih ada banyak hal indah yang menunggumu di masa depan. Jadikan pengalaman pahitmu sebagai senjata untuk membantu orang lain. Ceritakan kisahmu untuk menginspirasi mereka yang sedang terpuruk. Jadilah cahaya bagi mereka yang masih dalam kegelapan. Dengan berbagi pengalamanmu, kamu tidak hanya membantu orang lain,
tapi juga menyembuhkan dirimu sendiri. Ingatlah selalu bahwa kamu berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan. Jangan biarkan pengalaman buruk di masa lalu mendefinisikan siapa dirimu. Kamu jauh lebih besar dari masalah yang kamu hadapi. Kamu punya potensi tak terbatas untuk tumbuh dan berkembang. Percayalah pada dirimu sendiri dan teruslah melangkah maju. Hati yang hancur memang menyakitkan, tapi dari kepingan-kepingan itulah kita bisa membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Bangkitlah dengan tekad yang lebih kuat. Bangunlah impian yang lebih tinggi. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, dari hati yang pernah hancur, akan lahir jiwa yang jauh lebih tangguh dan bijaksana. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Percayalah pada kekuatan dalam dirimu. Teruslah melangkah. Meski perlahan, suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum bangga melihat betapa jauh kamu sudah melangkah. Kamu adalah pejuang yang tangguh. Bangkitlah dan tunjukkan pada dunia kekuatan sejatimu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika video ini memberi manfaat untukmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan. Mari bersama-sama kita bangun komunitas yang saling menguatkan dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.